Sahabat Indonesia, terima kasih bagi yang telah bergabung di video ini. Bergabung untuk menjadi langganan video-video yang dibuat oleh Indonesia TV khusus untuk pelanggan. Di sini kita akan bahas soal filsafat, kita akan bahas soal teologi, kita akan bahas soal sains dan masalah-masalah sosial lainnya yang dianggap penting. Dan berikut ini saya akan bahas mengenai keberanian yang sangat, orang yang sangat berani membuat sebuah agama. Sementara kita tahu bersama di Indonesia ini kita semestinya beragama pada 6 agama: Islam, Kristen Katolik, kemudian Buddha, Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu. Minimal kita beragama pada 6 agama ini. Tetapi orang yang satu ini dengan begitu berani membuat agama baru. Dan salah satu ciri yang sangat terkesan di dalam pembuatan agama ini dengan seolah menjelekkan agama lain. Lalu kemudian sudah tertera dalam videonya bahwa untuk mendapatkan kitab dari agama yang dia buat itu harganya 280-an ribuan untuk memprint kitabnya. Lalu kemudian tertera nomor admin di situ untuk menghubunginya. Ini sesuatu yang langka, sesuatu yang sangat berani di Indonesia, di negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Mari kita lihat videonya berikut ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Wong wilahing prayoganira manembah mring para hyuang, pangestuning para hyuang jagat bono langgeng. Wong ingsun wibaga jagatnata, wong ingsun wibaga jagatnata, wong ingsun wibaga jagatnata. Pada saat saya kecil dulu, orang tua saya beragama Islam dan saya itu dimasukkan menjadi orang yang beragama Islam juga. Maka saya berusaha mempelajari agama Islam pada saat saya masih TK, SD begitu ya. Terus kemudian ketika saya mulai beranjak dewasa dan berusaha bisa berpikir kritis begitu, saya menjadi agak nggak cocok karena saya diharuskan mempercayai nabi-nabi. Sedangkan kalau tidak mempercayai nabi-nabi ini nanti saya akan masuk neraka. Itu kalau di agama Islam katanya ustadznya dulu begitulah. Terus saya nggak bisa kalau dipaksa mempercayai hal-hal yang bersifat khayalan begitu ya. Misalkan saja terhadap Nabi Adam gitu, yang dikatakan bahwa manusia pertama itu Nabi Adam turun dari surga karena makan buah kuldi begitu tadi. Di sisi lain di sekolah saya diajari bahwa manusia pertama itu ya berasal dari Pithecanthropus erectus, berasal dari Homo wajakensis, berasal dari Homo mojokertoensis, berasal dari manusia purba yang dulu hidupnya di gua-gua. Lah terus kemudian kalau manusia pertama itu turun Nabi Adam lalu sudah bisa berbahasa, beradab begitu tadi, yang sudah punya kehidupan begitu, manusia-manusia yang hidup di gua-gua itu bagaimana? Penemuan-penemuan artefak-artefak kehidupan masa lalu ketika mereka berburu dengan kapak batu, terus kemudian panah, anak panah batu begitu, itu bagaimana? Manusia-manusia yang hidup di gua-gua, terus kemudian ada lukisan-lukisan prasejarah, itu bagaimana dengan keharusan mempercayai Nabi Adam? Ini akhirnya konflik jiwa saya, tidak bisa. Terus kemudian juga mengenai Nabi Musa, saya juga diharuskan mempercayainya begitu. Saya menjadi mikir-mikir juga begitu ya, ketika Nabi Musa itu membelah laut begitu ya, ketika Laut Merah itu terbelah begini, terus kemudian dia bisa berjalan melewatinya di tengah ini. Lah ini kan dasar laut ketika baru terbelah itu, ini kan awalnya kan ya banyak lumpur, banyak rumput, terus kemudian dasar laut itu juga tentunya nggak rata, nggak enak dijalani dengan kaki, bisa ada palung macam-macam begitu tadi. Terus kok katanya bisa jalan seperti itu. Terus ketika terbelah airnya seperti ini, ikan-ikan yang ada di sini apa nggak terus nembus, terus muncul plung nyemplung, lah bingung gitu loh. Ketika terbelah itu terus ikan-ikan pada lari kemana-mana semuanya, apa bertebaran berkeparan.
terkapar-kapar begitulah. Nggak masuk akal bagi saya cerita-cerita khayalan-khayalan gitu. Saya diharuskan mempercayai. Kalau tidak dipercayai maka saya akan masuk neraka. Ya sudah, akhirnya saya keluar dari Islam. Ketika saya keluar dari Islam itu, saya tidak memeluk agama apapun begitu. Saya berusaha mencari dan saya berusaha memahami bahwa sebenarnya 6 agama yang ada di Indonesia itu semuanya berasal dari luar negeri. Saya menjadi bertanya-tanya, apakah nenek moyang kita ini sebelum agama-agama dari luar negeri datang ke sini itu juga tidak memiliki agama? Akhirnya saya menemukan bahwa di zaman megalitik, di zaman prasejarah itu ada situs-situs tempat ibadah. Seperti situs Gunung Padang misalkan, itu adalah tempat ibadah. Berarti itu adalah bukti bahwa nenek moyang kita semenjak zaman prasejarah sudah memiliki agama. Akhirnya dengan keinginan kuat saya ingin memeluk agama itu. Saya tidak peduli dengan orang-orang yang tertarik dengan agama-agama dari luar negeri. Kebenaran dari agama itu terus kemudian didengung-dengungkan bahwa kebenarannya itu dengan ancaman begitu ya. Bahwa kalau Anda tidak memeluk agama ini nanti Anda akan masuk neraka begitu. Dengan ancaman-ancaman seperti itu yang dianggap benarnya itu seperti itu, bukan dengan logika waras bahwa khayalan-khayalan di dalam agama itu membuat kita menjadi berkonflik diri kita itu. Saya tidak ingin berkonflik begitu. Akhirnya saya berusaha mencari untuk bisa menemukan apa itu agama asli Nusantara itu. Saya berguru kepada banyak sesepuh begitu ya, yang melaksanakan tata cara upacara-upacara adat dan tradisi Nusantara. Tapi ternyata juga agak sulit karena para sesepuh ini juga sudah 500 tahun begitu itu sudah tercampur dengan agama-agama asing, sehingga upacara-upacaranya itu juga terkait dengan istilah-istilah dan tata cara atau keyakinan-keyakinan agama asing. Misalnya saja di Jawa mempercayai hari besarnya itu pada tanggal 1 Suro. 1 Suro itu adalah 1 Muharram. Apapun ya namanya Manggasri, kalau itu bulan Suro yaitu bulan Muharram begitu. Tata cara saya cari lagi penanggalan yang asli Nusantara itu apa? Yang saya temukan itu ada prasasti-prasasti abad ke-7 itu yang menyebutkan tentang wuku, peringkelan, dan pasaran. Itulah yang kemudian saya pergunakan ini penanggalan Nusantara. Mestinya ada upacara hari besar berdasarkan penanggalan Nusantara ini. Dari sesepuh-sesepuh itu yang cocok saya ambil, yang tidak cocok saya buang. Saya berusaha mencari terus. Akhirnya ya saya putuskan berkumpul dengan teman-teman pada tahun 2022 itu untuk ya sudah harusnya membuat agama sendiri, membuat kepercayaan sendiri. Akhirnya kita membuat Kawruh Budi Wijayanti. Jadi semua yang menurut logika saya itu adalah sebuah kebenaran yang bisa menyehatkan orang agar bisa hidup dengan tidak berkonflik mentalnya, di mana ada agama yang tidak penuh dengan khayalan-khayalan. Ada yang berkomentar di sini itu, agama Budi itu nabinya siapa, lalu mukjizatnya apa? Mukjizat itulah khayalan begitu. Saya nggak suka mukjizat itu. Apakah agama harus ada mukjizat, harus ada khayalan-khayalan seperti itu? Tidak. Bagi saya agama itu adalah sesuatu yang menuntun manusia. Pertama itu adalah untuk keindahan di dalam kehidupannya, dalam berspiritual. Agama itulah yang memandu, ada upacara-upacara yang indah, yang enak dilihat oleh orang. Upacara-upacara seperti di Bali yang membuat turis-turis asing itu melongo. Mana ada, ini ada, dan tradisi upacara di Bali ini berbeda dengan India loh ya. Di Bali ini upacara-upacaranya seperti upacara galungan begitu itu. Ada dan tradisi Nusantara itu sama seperti di zaman Majapahit. Itulah yang menarik orang-orang asing, yang membuat dunia terpukau. Lah kalau upacara-upacara besar dari agama-agama besar ini, mana ada yang membuat orang-orang asing tertarik?
Tidak ada. Di Jawa ada Maulid Nabi sampai turis datang nyoteng gitu, nggak ada. Inilah agama itu yang penting itu untuk upacara-upacara itu, untuk keindahan kehidupan manusia. Bukan masalah kalau memeluk nanti masuk surga, kalau tidak itu nanti masuk neraka. Apalagi surganya juga surga khayalan. Katanya sungai itu dilewati madu, dilewati susu. Aduh, pusing. Gila ya kalau sampai terus kemudian menerapkan itu ya. Katanya ada 72 bidadari, katanya bisa gituan tiap kegiatannya itu hanya gituan tiap hari lah, gak gendeng lah itu. Di surga gituan tiap hari. Nggak tahu otaknya orang-orang itu kok sampai seperti itu gitu ya. Itulah terus kemudian saya membuat Kawruh Budi Wijayanti itu, saya membuat agama Budi. Saya berusaha mempelajari petua leluhur, ada Jongko Yuang Sabdo Palon yang mengatakan bahwa akan dibangkitkan agama Budi 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, yaitu tahun-tahun ini tadi. Bersamaan dengan nubuat atau Jongko Yuang Sabdo Palon tadi untuk bangkitnya agama Budi itu, bersamaan pula dengan kesadaran saya dan bagaimana saya berkumpul dengan teman-teman saya untuk membuat sebuah kepercayaan yang khas Nusantara. Akhirnya saya padukan, lahirlah agama Budi ini. Lahirlah pengait kepercayaan Kawruh Budi Wijayanti ini. Dari tahun 2020 saya sudah berusaha nyicil untuk mengumpulkan petuah-petuah leluhur itu. Tahun 2022 saya mulai intensif menulis buku ini, dan buku ini baru selesai pada tahun 2025 pada bulan Januari kemarin begitu. Isi dari buku ini semua petuah-petuah leluhur. Terus kalau ditanya buku ini agama Budi ini nabinya siapa? Agama itu nggak harus punya nabi. Agama Hindu itu nabinya siapa? Hah? Coba nabinya siapa, mukjizatnya apa agama Hindu itu? Jangan nggak karu-karuan loh otaknya itu. Tanya di sini ada yang komentar agama nabinya siapa, mukjizatnya siapa gitu. Agama Hindu walaupun tidak punya nabi, tetap diakui sebagai agama di sini. Tidak ada pembawa ajaran Hindu yang terus kemudian bawa-bawa kitab mengatakan kecap nomor 1 bahwa kitabnya ini adalah agama yang paling sempurna. Itu di agama Hindu tidak ada. Orang suci banyak di agama Hindu, tapi tidak ada satu nabi yang membawa agama Hindu. Tidak harus agama itu punya nabi dan punya mukjizat. Di dalam peraturan perundangan manapun tidak ada hal semacam itu gitu ya. Agama mengenai monoteisme dan politeisme saya sudah menyebutkan kalau di Kawruh Budi Wijayanti bisa dengan monoteisme, bisa dengan politeisme juga begitu. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan itu pun yang saya tuliskan di sini juga bukan hanya merupakan khayalan, tapi bagaimana ketika orang yang percaya kepada Tuhan menurut versinya agama Budi Kawruh Budi Wijayanti ini kemudian hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, menjadi lebih makmur, menjadi lebih sejahtera. Jadi kita telah melihat, menontonnya, mudah-mudahan dengan saksama bahwa orang ini membuat agama baru dengan cara menganggap bahwa mukjizat maupun cerita-cerita yang ada dalam agama itu adalah hayalan. Sementara sangat mungkin yang dia buat juga adalah hayalan-hayalan dari intuisi-intuisi, dari pikiran-pikirannya. Agama memandu kita untuk teratur, untuk tidak terjadi kekacauan di dalam sebuah masyarakat. Sementara ketika saat ini misalnya kita membuat agama, apakah tidak akan membuat kekacauan? Sementara negara sendiri sudah menetapkan 6 agama yang semestinya kita anut. Mungkin ini dianggap sebagai sesuatu kebebasan berekspresi, kebebasan untuk beragama, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 ayat 29 tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan di dalam undang-undang itu disuruh memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Atau mungkin kalau misalnya saya salah tafsir bahwa kita disuruh memeluk di antara 6 agama yang diakui oleh
negara itu. Jadi kalau misalnya suatu ketika ada lagi satu agama yang diakui oleh Indonesia, ini berarti menjadi 7 yang semestinya kita anut. Jadi kita mesti hati-hati dalam menonton video-video seperti ini. Ini yang saya maksud, jangan kita terlalu cepat terpengaruh dengan sebuah propaganda seperti ini, supaya kita tetap bersatu di dalam agama yang sudah ada dan diakui di Indonesia ini.